Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Menarik pertanyaan. Kenapa ya? Titik-titik. Rata-rata manusia berlomba api-apian rumah, padahal nyatanya dunia ini cuma tipuan. Dari 08385 sekian. Kenapa ya? Manusia berlomba-lomba api-apian rumah, api-apian apa lagi? Mobil, kendaraan. Dan yang lainnya api-apian. Pokoknya api ya. Padahal dunia sebentar. Ya. Kenapa ya? Masya Allah. Jawabannya kita nukilan Al-Quran. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wa tayyibati minar rizq. Ini surat Al-A'raf. Katakanlah, siapa yang mengharamkan yang baik-baik untuk hamba-hambaku dan perhiasan-perhiasan. Jadi Allah halalkan perkara-perkara yang baik daripada kenikmatan duniawi, silakan, nggak haram. Kemudian perhiasan-perhiasan, silakan, nggak haram. Siapa yang menghalalkan? Artinya apa? Artinya orang yang mengharamkannya adalah orang tercela, karena Allah sendiri menghalalkan. Jadi silakan harta sendiri didapatkan dengan cara yang halal. Pengen menikmati sehingga api-apian rumah, api-apian kasur, api-apian perabot ya, biar merasa lebih nyaman, biar merasa lebih menikmati, ya silakan saja. Kalau tidak sampai mengharamkan ya, tetapi dia berpikir, ya saya dengan motor begini sudah cukup, saya dengan mobil begini sudah cukup, saya dengan rumah begini sudah cukup. Yang terpenting kan terhindar dari sinar teriknya matahari dan hujan. Udah cukup, apa lagi? Terus uangnya lebih banyak tak sodakohkan. Nah, memang kita diupayakan agar bisa ke sana. Ini namanya bab zuhud. Zuhud adalah memandang bahwasanya apa yang ada pada sisi Allah, yaitu surga, itu lebih baik daripada dunia. Sehingga dengan memandang yang demikian, maka dunia ya buat apa kalau tidak untuk sarana meraih yang terbaik. Karena kalau dinikmati semata-mata di dunia, selesai. Terus akhiratnya mendapatannya gimana? Sedikit, sayang sekali wong kita dengan dunia yang terbatas sangat senang sekali, masa dengan akhirat yang tidak ada batasannya kita tidak mengejar. Nah ini karena orang suhudnya sudah mulai terpupuk. Seandainya suhudnya belum terpupuk tinggi, selama dia memiliki harta yang halal, leluasa dengan hartanya, silahkan, asal dalam hal yang diridhoi oleh Allah, bukan dalam keharaman. Silahkan, tetapi masukan kita adalah terapilah untuk bisa zuhud, sehingga meningkat zuhudnya, meningkat sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kondisi tempat tidurnya, alas tidurnya. Beliau ketika bangun pada berbekas di badannya, di pipinya, karena terbuat dari tikar yang rumput-rumput gitu. Ketika beliau ditawari, ya Rasulullah, bolehkah aku sediakan kasur? Apa jawaban Nabi? Ada apa saya dengan dunia? Tidaklah dunia kecuali yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lapuk usang. Jadi ada apa aku dengan dunia? Nah, artinya Nabi zuhudnya tentunya paling tinggi, nomor satu. Beliau memandang apa yang ada di surga itulah balasan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dimilikinya dikeluarkan semuanya untuk kemaslahatan manusia. Sampai beliau ketika berada di Uhud, beliau mengatakan kepada sahabat, jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, aku tidak akan memanfaatkannya kecuali sebatas untuk makanan harian dan bayar utang. Selebihnya kemana? Disedekahkan. Itu namanya zuhud. Nah, seandainya belum sampai tingkatan zuhud yang tinggi, kembali kepada pertanyaan, api-apian silahkan. Itu perkara yang mubah. Asalkan jangan pamer, kemudian merendahkan orang lain. Kamu kendaraannya opo, aku kendaraannya keren, rumahmu koyo iku, rumahku keren gitu. Jadi itu sombong, dan yang lainnya itu malah nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya nggak ada itu semuanya, semata-mata ingin menikmati kenikmatan budaya yang mubah, boleh. Sekali lagi kita tekankan, silahkan, tetapi terapilah untuk terus bisa meningkat
zuhudnya. Demikian. Kalau dengan hubungannya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan itu gimana, Ustaz? Iya betul, Allah indah dan mencintai keindahan, sehingga rumah Bersih, yang seadanya ini bersih, motor seadanya dibersihkan, baju yang seadanya ini dicuci. Jadi itu betul-betul keindahan. Disetrika, kemudian tata ruang yang bagus. Enggak harus dengan kemewahan. Iya. Jadi bukan, yang penting indah, bagus, rapi, tidak harus dengan kemewahan. Yang ditanyakan adalah lebih kepada kemewahan. Iya. Terus apakah pengertian zuhud juga bisa jadi orang salah paham jadi malas-malasan, Ustaz? Saya zuhud, sedang kerja gitu ya. Saya kerja, udah gaji saya 100.000 sebulan cukup, saya udah kuat kok. Itu kan. Sehingga akhirnya potensi dirinya tidak berkembang. Iya, itu namanya mencari-cari alasan untuk maksiat. Jadi zuhud, konsep zuhud dijadikan alasan untuk dia bermaksiat. Bermaksiatnya berupa malas-malesan, tidak kerja gitu. Ketika hartanya misalnya, ketika kebutuhannya kurang, istrinya, wah perlu ini, perlu ini, lah nggak usah lah. Lah gimana SPP anak belum dibayar? Zuhud aja deh. Zuhud ya itu ya. Itu salah kaprah. Gitu ya. Zuhud itu memandang bahwasanya surga lebih baik daripada apa yang ada pada kita semuanya. Ketika bisa memandang demikian, apalagi memandang yang demikian itu ditingkatkan, maka dia yang dia punya, dia akan jadikan sebagai sarana untuk meraih yang lebih baik itu, gitu. Bukan berarti malas-malasan. Nah, kalau orang kaya, dia zuhud dengan hartanya, ya, dan dikeluarkan semua untuk ini. Ya udah cukup dengan yang ada, selebihnya dikeluarkan. Kalau orang miskin zuhud dengan apa? Zuhud dengan hati-hati, dengan waraknya, dengan hati-hati. Buat apa saya harus mengambil dengan yang haram? Udahlah, seadanya saya atur semestinya biar cukup, sambil mengharapkan yang di akhirat nanti gitu. Bahkan salah satunya mengatakan harta di tanganku tapi tidak di hatiku. Harta taruh di tangan saja, jangan sampai di hati. Iya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian 083857 sekian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.